Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku. Yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia,
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam, Tuhan, di hadapan-Mu. Lalu kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami hidup di sepanjang hari hidup kami. Kami hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, kalau kita melihat keadaan dunia yang kita hidupi sekarang ini, di mana saat ini kita sudah berada di zaman akhir, atau dapat dikatakan saat ini kita sudah hidup di akhir zaman, maka kita bisa melihat kehidupan dunia saat ini semakin menunjukkan kepada kita tanda-tanda kemerosotan rohani. Nilai-nilai kebenaran itu diputarbalikan. Dosa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang itu pun seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang aneh. Saudara perhatikan itu. Nah, dalam situasi seperti ini, saudaraku, kita harus sadar sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki kehidupan yang benar-benar kudus. Dan ini tidak bisa ditawar. Panggilan kita sebagai orang percaya itu adalah panggilan untuk memiliki hidup yang kudus. Kenapa demikian? Karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Dan kita harus tetap sadar Allah yang kudus itu tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Termasuk di dalamnya, Allah yang kudus tidak bisa menyatu dengan manusia yang tidak kudus. Itulah kenapa sebagai orang percaya yang dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil supaya memiliki kehidupan yang tak bercacat di hadapan Allah. Tak bercacat artinya kehidupan kita harus benar-benar ada dalam keadaan yang bersih, keadaan yang suci, keadaan yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan seharusnya sebagai orang percaya, sudah sering kali kita diingatkan dengan kebenaran firman yang seperti ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan kan berkata seperti itu. Jadi kalau diperintahkan untuk hidup kudus, tetapi kita menganggap kekudusan hidup itu tidak bisa dicapai, itu tidak mungkin. Maka hal itu sama dengan kita memilih untuk memisahkan diri kita dari Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang berlebihan. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Kita dipanggil supaya memiliki kehidupan yang benar-benar kudus, sama seperti Dia. Saudara, kalau kita mau mundur ke belakang, lalu kita kembali mengingat kejatuhan manusia pertama di dalam dosa,
yang membuat kehidupan manusia itu sudah tidak ada lagi dalam keadaan yang serupa dengan Allah Bapa di sorga. Tidak lagi dalam keadaan yang benar-benar kudus. Tidak ada lagi dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Maka tanpa kompromi Allah mengusir mereka. Mereka sudah tidak boleh lagi ada di dalam Taman Eden. Saudara perhatikan itu. Jadi Allah itu punya ketegasan. Allah punya tatanan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita memeriksa kehidupan kita, dan ternyata yang kita temukan, hidup kita masih bercacat celah di hadapan Tuhan. Hidup kita belum benar-benar ada dalam kesucian, belum benar-benar ada dalam kekudusan, sama seperti Allah yang kudus. Seharusnya kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seharusnya kita memiliki kegentaran di hadapan Tuhan? Saudara dan saya, kita semua tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Waktu Tuhan itu bisa tiba setiap saat, dalam segala keadaan, dimanapun kita berada. Nah, persoalannya adalah ketika waktu Tuhan itu tiba, dan ternyata kehidupan kita tidak benar-benar ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, maka kita tidak bisa berharap akan diterima di dalam kerajaan sorga. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Benar, ketika kita berada di dalam Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi sebagai anak-anak Allah, wajib bagi kita untuk hidup di dalam standar kehidupan anak-anak Allah, yaitu kehidupan yang benar-benar sama seperti Kristus. Dan selalu saya ingatkan, kehidupan yang sama seperti Kristus itu tidak bisa dikurangi. Itu wajib. Kalau kita tidak mau, Allah tidak memaksa. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita masuk di kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan, kita berdiri di hadapan Tuhan, kehidupan kita tidak ditemukan benar-benar ada dalam kekudusan, tidak ditemukan benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka dapat dipastikan kita akan ditolak oleh Allah. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Tuhan Yesus katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar kudus di akhir zaman ini, ya, kalau kita tidak mau hidup dalam kekudusan di akhir zaman ini, lalu tiba-tiba waktu Tuhan tiba untuk mengakhiri perjalanan kehidupan dunia ini, atau bisa juga waktu Tuhan tiba untuk mengakhiri kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kalau ternyata hidup kita ditemukan tidak benar-benar kudus sama seperti Allah yang kudus? Ini sangat mengerikan, saudaraku, karena Allah Bapa di sorga akan menghakimi tanpa memandang muka. Di dalam 1 Petrus 1, kalau kita membaca ayat 17, firman Tuhan katakan begini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau firman Tuhan katakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa yang firman Tuhan katakan ini harus membuat kita sadar dan memeriksa diri kita. Jangan-jangan saat ini kita tidak benar-benar ada dalam keadaan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara, ingat saya katakan di awal, seringkali tanpa kita sadari di akhir zaman ini, kehidupan dunia ini sudah menunjukkan tanda-tanda kemerosotan rohani. Itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita masih kompromi dengan kehidupan dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengajarkan kita, firman Tuhan juga menasehati kita supaya kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus terus berubah, supaya kita bisa mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bahkan lebih tegas lagi kalau kita mau membaca di dalam Mazmur 34 ayat 15. Firman Tuhan katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Artinya setiap saat kita harus bersedia menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu sama dengan mencari pendamaian, supaya di sepanjang sisa umur hidup kita, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, lalu kita lakukan segala sesuatu ditemukan benar di hadapan Allah, supaya ketika kita menutup mata, kehidupan kita berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kesempatan hidup kita di dunia ini tidak lama. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, supaya kami mau terus memeriksa kehidupan kami. Kami mau berubah, kami mau menjaga seluruh keberadaan hidup kami tetap ditemukan kudus, layak dan berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.